Masih dari Studio Metro Manulife tentunya, kita masih sama-sama tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Ini ya, kita jadi makin tahu, kita tuh tidak perlu menunggu atau menunda untuk bisa mendapatkan masa depan yang mapan. Kalau emang bisa sedini mungkin akan lebih baik seperti tadi Pak Rusli bilang. Nah, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya. Aduh, kok kamu sih? Kenapa sih? Ya, boleh. Kan yang muda yang bergaya juga pengen nanya. Oh, iya deh. Kayaknya Pak harus bergaya yang muda dong. Kamu yang bergaya deh. Iya, nggak apa-apa Silakan deh. yang bergaya mau nanya apa? Aduh, Pak, tadi kan Pak Rusli sempat menyampaikan bahwa sebaiknya investasi dimulai dari sejak muda begitu ya Pak ya. Mungkin ada nih pemirsa yang dari muda udah mulai berinvestasi Pak. Jadi udah mulai panjang nih sampai sekarang nih waktu dia berinvestasi. Dan udah mulai ada rasa jenuh gitu Pak. Nah ini gimana Pak supaya kita tuh bisa menghilangkan rasa jenuhnya dalam berinvestasi. Terus mulai disiplin lagi. Semangat lagi gitu ya. Semangat lagi dalam berinvestasi. Gimana caranya Bener ya, juga Pak? tuh Pak. Memang dalam berinvestasi itu kan dibutuhkan sebuah komitmen ya. Dan kita tahu bahwa yang namanya investasi itu tidak terjadi hanya dalam kurun waktu 1 tahun atau 2 tahun. Yang namanya investasi itu kan long term, jangka panjang. Yang harus kita bikin diri kita termotivasi itu contoh sederhananya misalnya kita berinvestasinya salah satu tujuannya adalah untuk liburan bersama keluarga. Oh itu seneng bener. tuh. Iya. Itu kan jadi semangat ya Betul. Pak ya. Bagaimana- Wujud ya. Bagaimana cara membuat kita excited atau membuat keluarga kita juga merasa senang untuk hal tersebut? Mungkin contoh salah satunya adalah kita punya dream board ya atau financial goal board. Kalau kita tidak mengerti atau tidak jelas dengan investasi kita, maka kita merasa akan jenuh atau bosan. Tapi gitu kalau kita aja. tahu akhir tujuan daripada investasi ini akan menghasilkan sesuatu yang menggairahkan, maka kita akan termotivasi. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kakak saya pernah ikut investasi, tapi lama-kelamaan jadi dia nggak tahu kenapa, akhirnya dia ngalamin sesuatu yang nggak enak, terus akhirnya dia jadi berhenti investasi kan. Nah, gimana caranya yakinin lagi kalau misalnya kakak saya tuh bisa investasi lagi gitu, bahkan dapat proteksi, itu gimana caranya? Oke. Ini bisa Terima jadi kasih. mungkin investasi di tempat yang salah kali Benar, ya. Jadi ya. kapok Karena ya. kita belum tahu ini cerita Bener, jelasnya bener. ya. Iya, Mungkin iya. karena di tahap awal investasinya itu mungkin investasi kurang tepat, instrumen investasinya. Tentunya kalau seandainya kita mau membangkitkan dia punya semangat kembali untuk melakukan investasi, dia butuh support dari orang-orang dekat dan tahu mau investasinya kemana. Itu diperlukan. Jadi untuk mendapatkan itu tentunya dari keluarga dekat atau dari sahabat-sahabatnya bisa membantu mungkin ya. Tapi tentunya pilihlah investasi yang tepat. Dan dalam hal ini juga harus tahu bahwa apalagi yang investasinya dalam instrumen keuangan itu harus berada dalam naungan daripada OJK dong. Oke. Ya, sehingga kita pada saat investasi kita enak makan dan enak tidur. Betul. Karena ada pemerintah yang mengawasi kan. Iya itu enak. Bener tuh Pak. Bener. Investasi tapi tidur jadi susah juga nggak enak ya Iya. Pak? Benar. Dan tadi mungkin, iya, menyesuaikan profil resiko kita. Ya kan kalau ternyata kita misalnya orangnya bukan yang tipe yang berani, terus tapi kita mainnya di saham. Terus bawaannya deg-degan ya. Mungkin Bener. itu kali kapok Itu dia. jadinya ya. Ada kata terlambat gak sih? Aduh, gue telat nih investasi atau Iya, mungkin karena tadi berproteksi, menunda-nunda ya. menunda. Itu ada kata terlambat gak sih, Pak? Untuk memulai investasi sebenarnya tidak ada kata terlambat. Ya. Cuman satu hal yang perlu diingat adalah apakah itu investasi, apakah itu untuk memiliki perlindungan asuransi atau proteksi. Semakin kita tunda, maka harganya yang harus kita bayar akan semakin Iya. besar. Karena jaraknya semakin dekat Benar. kan. Jadi kalau kita masih muda dan kita mau melakukan investasi mulai dari sekarang, maka nilai investasi kita itu kita punya time horizon yang lebih panjang sehingga punya ruang untuk berkembang lebih besar. Tapi kan gini Pak, namanya manusia kan seiringnya dengan umur bertambah, kebutuhan juga kadang-kadang bisa Iya. berubah nih Pak. Mungkin dulu kita tujuannya mau beli A, tapi begitu udah semakin dewasa, kayaknya makin banyak nih tujuan-tujuan lain yang tujuan finansial mau kita tuju gitu Pak. Nah perlu nggak sih kita mereview investasi kita? Dan kalau misalnya perlu, bagaimana caranya Pak? Ya. Review itu harus kita lakukan secara berkala. Apakah itu setahun sekali, ya? Apakah mungkin bisa 6 bulan sekali? Reviewnya dengan pasangan, reviewnya dengan orang yang mengerti, atau dengan siapa? Itu penting sekali. Jadi saran saya adalah kita mereview secara berkala. Kalau mereviewnya setahun sekali, fine, nggak apa-apa. Tapi reviewlah bersama orang yang mengerti, ya, sehingga kita tahu hasil investasi kita bagaimana supaya bisa lebih maksimal. Di saat yang sama kita mau pastikan bahwa pada saat kita menyisikan untuk investasi atau proteksi, tujuan akhirnya bisa dicapai.
Ya, iya, iya. Oke, oke. Kalau sekarang tuh ya banyak banget kan yang namanya proteksi, asuransi, investasi. Itu kalau menurut Pak Rusli ya, biar kita nggak kena tipu kayak mungkin tadi saudaranya iya, mungkin nggak enak, mungkin kena tipu nggak apa-apa. Kan bisa diulang lagi gitu kan. Itu biar nggak kena tipu-tipu gitu gimana Pak? Jadi kita perlu mencari orang yang mengerti tentang investasi ataupun bukan cuma orang tetapi perusahaan ya. Perusahaan investasi yang tentunya dalam hal ini adalah perusahaan yang berada dalam ruang lingkup dalam pengawasan OJK. Jadi sebelum kita membuat keputusan untuk membeli investasi atau menyisihkan uang kita untuk investasi, kita harus mengerti apa produk yang kita beli. Oh, kalau Dan ditawarin tentunya perusahaannya harus kompeten. Oke. Kan gitu. Itu dia. Tapi Ya, banyak ya, juga loh yang asuransinya, Mbak ini bagus dong, ini cepat loh, ini cepat. Yang cepat-cepat itu bener nggak sih? Dalam hal ini ya tentunya siapapun yang tawarin kita, apakah itu teman, apakah itu sahabat, sebagai investor yang bijak tentunya kita harus tahu apa yang kita beli. Nah, menarik sekali ya obrolan kita hari ini Sangat. ya. Coba deh kamu Bayu tarik kesimpulan dari obrolan kita. Ini sekaligus juga mengakhiri obrolan kita tentang kenapa sih mesti ditunda-tunda dalam berinvestasi dan juga dalam berproteksi. Oke, Ya kan? nah mungkin dari pemirsa juga hari ini langsung kebuka nih matanya. Oh iya ya, saya termasuk orang yang suka nunggu nih, yang suka menunda gitu. Nah sekarang mungkin kalau boleh kita tarik kesimpulannya, sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita menepis ragu-ragu kita, kalau kita langsung memulai dan nggak menunda-nunda lagi. Karena semakin cepat kita mulai, ya banyak manfaat dan juga premi juga masih makin ringan buat Iya, kita. terus Dan- buat yang masih bingung, Nah, buat yang bingung, silahkan. Banyak kok perusahaan dan juga asuransi yang bisa jadi andalan supaya kita bisa bertanya dan juga bisa membantu kita dalam meraih tujuan-tujuan finansial kita supaya kita juga bisa jadi andalan buat orang-orang yang kita cintai. nah, seperti itu jadinya ya. Sudah cukup jelas ya. Pak Rusli terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi ini semoga dengan apa yang disampaikan hari ini semakin terbuka lah. Jadi tidak ada lagi nih yang nunda-nunda. Betul. Ya kan? Dan kalau masih misalnya pun juga masih ragu-ragu atau mungkin bingung dengan apakah investasi saya udah benar, tadi juga sudah dijawab oleh Pak Rusli. Nah, buat Anda pemirsa kalau Anda punya pertanyaan ya atau mungkin ada cerita juga yang ingin Anda sharing bersama kita, boleh langsung saja kirimkan email ya. Betul. Kirimkan email ke ghmd@metrotvnews.com atau kirim video pertanyaan juga boleh. boleh dong ke Facebook My Life Manulife. Anda kirimkan link videonya dan juga mention di Twitter kita @manulife_id. Tapi jangan lupa kasih hashtagnya dong. Ya, tanda pagar GHMD. Oke. Ya, kita pamit yuk. Yang pasti kita akan berjumpa lagi tentunya dengan topik-topik yang tentunya tidak kalah seru seperti hari ini ya. Yang akan membuat Anda semakin paham mengenai financial atau masalah keuangan. Betul. Saya Novita Inji. Saya Bayu Oktara. Kita ketemu lagi tentunya dalam Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh